Spare me, Great Lord. Chapter 2 Bahasa Indonesia. Bahkan sambil menatap kosong ke depan dan memikirkan apa yang sebenarnya terjadi, Lu Su terus berpegangan pada Lu Xiaoyu dan bersiap untuk berlari bersama kapan saja. Bahkan jika mereka tidak dapat melarikan diri dari orang-orang ini, mereka dapat mengatakan bahwa mereka telah melakukan yang terbaik. Anehnya bagi sekelompok pria yang mengenakan jas hitam, mereka tidak tampak seperti mereka ingin memperumit masalah, mereka juga tidak tampak seperti jenis antagonis khas di acara TV yang akan membunuh siapapun di jalan mereka tanpa alasan yang baik. Orang-orang ini pergi begitu saja. Hanya setelah beberapa saat Lu Su mendapatkan kembali ketenangannya, mungkinkah mereka benar-benar pejabat pemerintah? Lu Su kemudian memikirkan insiden supernatural sebelumnya di mana semua bukti video dan saksi telah menghilang. Mungkinkah pemain ini terkait dengan insiden itu juga? Dia juga merenungkan kapan pemerintah membuat jas hitam legam ini sebagai seragam yang diakui terlihat cukup bagus. Jika saja orang-orang dari sebelumnya tiba-tiba menunjukkan dokumen bahwa mereka berasal dari dinas rahasia, Lu Su mungkin akan mempercayainya. Dan untuk pemadam kebakaran yang mereka sebutkan sebelumnya, lupakan saja. Melihat hal ini, baik Lu Su maupun Lu Xiaoyu kehilangan semangat untuk terus menonton Pekan Raya Kuil dan hanya ingin kembali ke rumah. Lu Su menundukkan kepalanya dan tampak tenggelam dalam pikirannya saat mereka meninggalkan daerah itu. Lu Xiaoyu menatap Lu Su dan bertanya, "Hei Lu Su, 1 sen untuk pikiranmu. Tidak bisakah kamu menyebutku sebagai kakak sekali saja?" Jawab Lu Su dengan sedikit kemarahan. Dengan wajah penuh cemoohan, bajingan kecil Lu Xiaoyu itu menjawab, "Apakah kita bahkan memiliki hubungan darah?" Saat itu, seorang pemuda muncul entah dari mana di depan Lu Su dan dengan senyum lebar di wajahnya, bertanya, "Aku melihat kalian berdua datang dari belakang panggung, mau berbagi apa yang sebenarnya terjadi di belakang sana." "Dan siapa kamu?" Lu Su bertanya dengan hati-hati. Dan dengan cengiran lebar, pemuda tampan ini memperkenalkan dirinya, "Hai, aku Ziwei, senang bertemu denganmu." "Ya benar, seberapa bahagia tepatnya," Lu Su menjawab dengan kasar. Ziwei hampir mengencingi celananya. Kenapa orang ini tidak bisa bertindak logis? Anggap saja aku sangat senang." Tepat saat Ziwei hendak melanjutkan penjelasannya, dia menyadari bahwa remaja itu bahkan tidak memperdulikannya dan pergi bergandengan tangan dengan gadis kecil yang lucu itu. Melompat-lompat saat dia ikut. Baiklah, aku tidak akan terlalu menghitung tentang ini. Karena Lu Su tidak ingin membantu, Ziwei memutuskan untuk memeriksanya sendiri karena seharusnya ada banyak saksi lain dan mereka mungkin tidak akan sesulit berinteraksi dengan bajingan itu. Setelah menempuh jarak tertentu, Lu Su berbalik untuk melihat pemuda itu dengan alis terangkat saat Lu Xiaoyu dengan tenang berkata, "Kamu bukan dirimu yang biasa hari ini, Lu Su." "Xiaoyu, apa yang akan kamu lakukan jika dunia ini memiliki lebih banyak orang yang kurang ajar dan sombong?" Tanya Lu Su. Dia berpikir, jika pemain itu benar-benar aneh dan memiliki masalah, apakah perasaan berdenyut di hatiku yang aku alami itu berarti ada yang salah denganku juga? "Aku hanya akan lebih sombong dari mereka," kata Lu Xiaoyu dengan percaya diri. Setelah mendengar jawabannya, Lu Su merenung sejenak dan seolah-olah dia telah memecahkan masalah di benaknya menjawab sambil tersenyum, "Logikamu sangat naif, tapi itu masuk akal. Ayo pulang." Penuh percaya diri, Lu Xiaoyu menyatakan, "Tapi karena kamu sangat lemah, aku yakin kamu tidak boleh sombong, bahkan hanya 5 menit bermain basket dengan teman-temanmu akan membuatmu terengah-engah. Tapi jangan khawatir, aku akan cukup arogan untuk melindungimu dan yang harus kamu lakukan hanyalah memasak untukku." "Haha," dengan wajah hitam, Lu Su berkata, kepercayaan diri yang menggelikan. Lu Su dan Lu Xiaoyu tinggal di distrik keempat Jalan Luo Cheng Xingsu. Ini adalah tempat yang dikatakan sebagai rumah tangga keluarga Ziwei, tapi itu sudah puluhan tahun yang lalu. Sekarang distrik keempat secara publik diakui sebagai daerah kumuh, hanya terdiri dari apartemen setinggi 1 lantai bahkan di zaman ini. Rusak, bangunan-bangunan ini tidak memiliki bahan bakar gas yang dipasok ke dalamnya dan juga tidak memberikan kehangatan yang cukup, sehingga pantas mendapatkan label daerah kumuh. Di kota ini, apartemen sewaan seluas 80 meter persegi yang mereka tinggali menghabiskan biaya $500 per bulan, tidak termasuk biaya air dan listrik. Murni berharap untuk kompensasi yang layak yang akan dia terima setelah relokasi seluruh distrik, pemiliknya tidak punya rencana untuk menjual apartemen itu. Bahkan dengan pembicaraan untuk merobohkan tempat itu sejak bertahun-tahun yang lalu, itu masih belum ditindaklanjuti karena penduduk distrik ini agak tidak masuk akal dan sulit untuk dihadapi. Meskipun banyak yang meremehkan dan memandang rendah tempat ini, Lu Su entah bagaimana menyukainya karena fakta bahwa setiap apartemen memiliki halaman dengan lebar sekitar 10 meter di depannya, di mana kamu bisa menanam sayuran sendiri seperti bawang putih, daun bawang dan banyak lainnya karena ini membutuhkan uang untuk membeli di luar. Lu Su relatif miskin karena dia yatim piatu, ditinggalkan di luar panti asuhan sejak usia muda dan lembut. Hal yang sama juga terjadi pada Lu Xiaoyu. Bagi kebanyakan anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan ini, mereka harus memasuki masyarakat dan mencari nafkah untuk diri mereka sendiri jika tidak ada yang menawarkan untuk mengadopsi mereka setelah mencapai usia 16 tahun. Hal ini persis terjadi pada Lu Su. Lu Su telah lemah sejak muda dan secara logis, tidak ada keluarga yang mau mengadopsi anak yang lemah dan tampak sakit seperti itu. Adapun Lu Xiaoyu, dia menyelinap keluar atas kemauannya sendiri dan panti asuhan tidak asing dengan perilaku seperti itu. Di masa-masa di mana anak yatim tidak tahan dengan cara mereka hidup di panti asuhan, menyelinap keluar dan menggunakan mencuri, merampok atau mengemis untuk bertahan hidup setiap hari bukanlah hal yang aneh. Karena itu, mengajukan laporan polisi tentang anak-anak yang hilang ini terlalu merepotkan saat ini. Panti asuhan di sekitar tidak seperti panti asuhan model,
yang digambarkan dalam film, di mana itu dipenuhi dengan rasa tanggung jawab yang kuat. Setelah melarikan diri, siapa yang peduli bagaimana keadaan anak itu, apakah dia hidup atau mati? Lusu sebenarnya ingin mengirim Lu Xiaoyu kembali ke panti asuhan karena kualitasnya cukup baik dan masih dalam usia muda, pasti akan ada orang yang mau menerimanya. Namun, setiap kali dia mencoba mengirimnya kembali, dia menyelinap keluar lagi. Dari waktu ke waktu, Lusu sudah terbiasa dengan kehadirannya sepanjang waktu. Dibandingkan dengan anak-anak seusianya, Lu Xiaoyu telah dewasa lebih awal dan dianggap agak tidak normal, meskipun Lusu sendiri tidak terlalu normal. Biasanya tidak terlihat, tetapi interaksi hari ini dengan Ziwei hanyalah salah satu dari banyak contoh. Apartemen sewaan mereka adalah yang terdalam dari seluruh bangunan. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat wanita parubaya yang sedang menyeduh obat oriental. Lusu telah mengamati bahwa ada seorang lanjut usia di dalam rumah, menderita penyakit sepanjang tahun dan bahwa wanita ini adalah menantu perempuan yang lebih tua. Penyakit ini tampaknya turun-temurun, menyiksa merenggut nyawa anak laki-lakinya bahkan sebelum orang tua. Kamu bisa menganggap menantu perempuan ini cukup berbakti, selalu merawat lelaki tua itu selama ini. Bibi Lim, meskipun hanya terlihat berusia 40-an, memiliki beberapa kerutan di seluruh wajahnya. Tapi bagaimanapun juga, Lusu dapat mengetahui dari fitur dan garis besarnya bahwa dia agak menarik di masa mudanya. Itu adalah sifat yang tidak biasa dalam masyarakat saat ini bagi seseorang untuk bersedia pergi sejauh untuk mengurus ayah suaminya seorang diri. Selamat malam, Bibi Lim, sapa Lusu sambil tersenyum. Xiaoyu, kamu kembali, tersenyum sekaligus menjawab. Saat Lusu hendak membawa Lu Xiaoyu kembali ke rumah, dia tiba-tiba membungkuk dan dengan rasa ingin tahu menatap ramuan obat yang diseduh di atas kompor. Bibi Lim, bolehkah aku makan? Bibi Lim terkekeh, ini obat, Xiaoyu. Lu Xiaoyu berpikir sejenak, kalau begitu satu mulut saja. Dengan ketidaksetujuan tertulis di seluruh wajah Lusu, ini obat untuk orang lain, bukan sesuatu untuk kamu coba. Pada usia ini di mana harga diri seseorang mulai dibangun, ini sangat memalukan bagi Lusu. Memiliki penandaan bajingan rakus ini bersamanya benar-benar memalukan. Obat semacam itu sama sekali tidak enak, oke. Lu Xiaoyu dengan enggan melanjutkan perjalanan pulangnya, terus-menerus melihat ke belakang ke arah pot obat. Jelas, dia tidak menyerah untuk mencicipinya. Dari rumah tepat di belakang Bibi Lim, suara batuk yang samar terdengar ketika lelaki tua itu mengeluh, betapa menyenangkannya menjadi muda. Sambil tersenyum, Bibi Lim setuju, ya, menyenangkan menjadi muda. Lu Xiaoyu berhenti berbalik untuk melihat pot obat tetapi pada Lusu dengan matanya yang besar seperti mutiara. Lusu, aku ingin makan roti daging rebus.